Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir di sini. Yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir juga bersama kita kesempatan ini, alhamdulillah. Yang saya hormati para kader Nahdlatul Ulama dari badan-badan otonom, ibu-ibu muslimat saya lihat banyak hadir, fatayat saya kira mungkin ada hadir juga. Nah, itu ada yang melambaikan tangan di belakang, sahabat-sahabat Ansor, Ibnu, PPNU dan lain-lain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini memang dituntut untuk berkhidmah, memberikan layanan di semua lini, dan bahkan lebih dari itu memberikan layanan kepada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Ini adalah tuntutan terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena setelah lebih 1 abad usia Jam'iyah ini, Nahdlatul Ulama telah berkembang dan memperlihatkan barokah raksasa yang luar biasa, sehingga menjadi Jam'iyah yang begini besar. Ini Masya Allah ya. Survei terbaru tahun 2024 menyebutkan ada 57,6% dari penduduk Indonesia, seluruh penduduk Indonesia menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini Masya Allah ya. Nah, maka tentu saja tanggung jawab Nahdlatul Ulama pun ikut berkembang ya. Tidak hanya terbatas pada apa yang menjadi aspirasi dari pengurus atau kader saja, tapi dituntut juga untuk memahami dan merespons apa yang menjadi hajat hidup masyarakat luas pada umumnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Jam'iyah ini telah menjadi bagian terbesar dari seluruh bangunan bangsa ini, maka tanggung jawab terbesar akan masa depan bangsa ini ada di pundak Nahdlatul Ulama. Kalau ada apa-apa, yang ditunjuk duluan adalah Nahdlatul Ulama, yang harus bekerja paling keras untuk mengupayakan maslahat bagi semua, bagi seluruh bangsa adalah Nahdlatul Ulama. Karena kita telah menjadi bagian yang sangat besar dari bangsa ini.
Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita juga harus sungguh-sungguh tanggap dan antisipatif terhadap dinamika masyarakat secara umum yang jelas-jelas kita lihat dan semua orang menyatakan mengalami berbagai macam perubahan dengan cepat sekali, terutama perubahan teknologi, perubahan di dalam soal-soal ekonomi dan kemasyarakatan, ya, berkembang dengan cepat sekali. Sekarang misalnya setelah belum lama kita ini mengenal gadget-gadget digital itu, ya, tiba-tiba sekarang muncul artificial intelligence yang merajalela di mana-mana. Ya. Ini mungkin yang tua-tua seperti Roy Surya ini mungkin agak gugup karena mungkin beli HP-nya belum lama sebetulnya. Dia harus minta tolong putranya. Sekarang harus berhadapan dengan artificial intelligence. Ini Masya Allah. Saya bertemu dengan salah seorang ahli artificial intelligence yang terbaik di Indonesia, dan dia mengatakan bahwa sekarang ini teknologi baru lahir dengan akselerasi yang semakin cepat. Hampir setiap 6 bulan muncul teknologi baru. Nah, di pihak lain, keadaan umum dari masyarakat baik domestik maupun global juga bergerak dengan cepat sekali. Banyak hal yang tadinya kita tidak duga sekarang terjadi. Nah, ini membutuhkan vitalitas yang luar biasa besar untuk bisa menanggapi semua ini dengan baik. Nah, kunci dari keberhasilan kita di dalam memberikan tanggapan yang baik terhadap berbagai macam perubahan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi. Seorang ahli mengatakan kepada saya bahwa kemampuan beradaptasi itu bukan soal kuat atau pinter. Yang paling kuat belum tentu dia yang paling mampu beradaptasi. Yang paling pinter belum tentu juga dia yang paling bisa beradaptasi. Ya. Kita mendapatkan contoh dulu itu di bumi ini ada makhluk namanya dinosaurus, makhluk raksasa. Mungkin tidak ada yang lebih kuat dari dinosaurus, tapi toh mereka punah karena tidak mampu beradaptasi. Padahal ini makhluk yang paling kuat. Tapi ada makhluk yang sepele sekali, mungkin bahkan dianggap menjijikkan, yang dari zaman dinosaurus sampai sekarang masih ada terus, nggak punah-punah. Ada yang tahu makhluk apa itu? Hah? Kecoa. Ini loh, itu makhluk yang sepele dan mungkin dianggap menjijikkan, ya, tapi bertahan dari zaman dinosaurus sampai sekarang. Nah, kita harus paham betul bagaimana keadaan lingkungan ini berubah dan bagaimana kita harus segera menyesuaikan diri supaya kita bisa bertahan.
Karena di tengah gejolak-gejolak perubahan seperti sekarang, bertahan ini yang paling penting. Ini yang orang juga suka lupa. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, sejak awal pengurus besar Nahdlatul Ulama membangun agenda-agenda transformasi untuk konsolidasi organisasi ini supaya kita mampu bertahan. Ya. Itu meliputi banyak hal, termasuk konsolidasi dalam hal tata kelola organisasi, konsolidasi sumber daya, konsolidasi agenda-agenda. Wakil Ketua Umum Dr. Amin Said Husni ini menemukan satu aplikasi artificial intelligence yang baru, ya. Dan kemudian dia coba minta kepada AI itu rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Keluarlah rekomendasi dari AI itu, ya. Lengkap, ada berapa halaman, panjang sekali. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, isi dari rekomendasi artificial intelligence itu persis dengan desain agenda konsolidasi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya selama ini PBNU sudah berpikir laksana artificial intelligence karena hasilnya sama. Nah, kita juga yang sangat penting juga melakukan transformasi dalam mendudukkan NU di tengah konstelasi masyarakat ini. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang sejarah NU, kita mengerti bahwa Nahdlatul Ulama ini dalam berbagai era menempatkan diri dalam posisi yang berbeda-beda. Dulu Nahdlatul Ulama itu pernah menjadi partai politik tahun 55. Pemilu dapat suara 18%. Keputusan untuk menjadi partai politik itu dibuat dalam muktamar di Palembang. Ini luar biasa, tahun 1952. Ya, ini luar biasa. Jadi parpol, ya. Sampai pemilu 71 masih parpol, hingga kemudian tahun 79 NU menyatakan kembali ke khitoh dalam muktamar ke-26 di Semarang. Lalu tahun 84 muktamar ke-27 diputuskan rumusan tentang apa itu khitoh Nahdliyah. Berubah posisi dari parpol menjadi bukan parpol. Ketika bukan parpol ini, Nahdlatul Ulama kemudian menjadi semacam countervailing force di dalam masyarakat berhadapan dengan pemerintah. Di dalam teori-teori sosiologi dan politik ini mungkin disebut sebagai kelompok penekan, sebagai kelompok penekan. Itulah sebabnya kemudian misalnya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum waktu itu banyak melakukan atau membangun wacana publik, ya, untuk ya katakanlah berdialog dan sering juga mengkritik kepada pemerintah karena kedudukan Nahdlatul Ulama sebagai kelompok penekan itu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang Nahdlatul Ulama sudah menjadi begini besar, menjadi begini besar.
Maka sebetulnya, dan pemerintah tahu, pasti tahu. Saya yakin Presiden Republik Indonesia juga tahu bahwa di seluruh Indonesia ini NU 57,6%. Maka pemerintah tidak perlu diminta, pasti akan memperhatikan aspirasi dan hajat dari warga Nahdlatul Ulama yang merupakan sebagian besar dari masyarakat. Nah, ini membutuhkan pemikiran kita tentang bagaimana yang lebih tepat. Itulah sebabnya kita menyatakan sejak awal bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh lagi ikut serta di dalam kompetisi politik untuk kekuasaan. Nahdlatul Ulama tidak boleh ikut-ikutan rebutan jabatan kekuasaan. Nahdlatul Ulama tidak boleh berhadapan dengan pemerintah sebagai saingan, itu tidak boleh. Posisi yang lebih tepat untuk Nahdlatul Ulama adalah menempatkan diri sebagai penyangga dari hajat hidup masyarakat dan rakyat banyak di dalam kaitannya dengan agenda-agenda pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat. Kedudukan Nahdlatul Ulama adalah membantu memastikan bahwa agenda-agenda, program-program yang dibangun oleh pemerintah dengan segala perencanaannya, dengan segala anggarannya, bahwa maslahat dari agenda dan program itu sungguh-sungguh sampai kepada rakyat yang membutuhkan, membantu pemerintah menghantarkan manfaat dan maslahat dari agenda-agenda pemerintah agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka Nahdlatul Ulama kemudian dengan sangat aktif membangun kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini. Sekarang PBNU sudah punya MOU dengan hampir semua kementerian, badan dan lembaga pemerintahan. Kita punya kerjasama dengan, termasuk misalnya dengan Badan Gizi Nasional, termasuk misalnya dengan dengan kementerian yang lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Migran, kalau tidak salah, sampai dengan kementerian-kementerian yang lain. Nah, dan saya diberi kesempatan untuk menghadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan beliau memberikan restu untuk kerjasama NU dengan pemerintah ini di berbagai bidang, dan bahkan meminta supaya Nahdlatul Ulama bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam kerjasama tersebut. Ini tantangan yang luar biasa buat Nahdlatul Ulama, pekerjaan yang besar sekali. Nah, kita juga sangat progresif di dalam berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti yang tadi saya sebut. Sekarang kita sudah punya platform digital untuk organisasi yang kita sebut dengan Digdaya, Digital Data dan Layanan NU. Ini cabang-cabang udah pakai semua, sudah ya, sudah tahu rasanya, sudah tahu enaknya toh. Nah, kita akan terus kembangkan dengan berbagai macam
teknologi yang baru. Dalam waktu dekat insya Allah akan ada artificial intelligence yang kita cangkokkan ke dalam Dikdaya, sehingga nanti cabang-cabang ya PW dan cabang-cabang sampai ke bawah akan lebih mudah mengikuti mekanisme-mekanisme organisasi. Nah, di atas semua itu Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun kita mengembangkan diri dengan progresif, ya, memajukan diri semaju-majunya, tidak boleh sekali-sekali kita lupa, tidak boleh sekalipun kita lupa, ya, tentang pondasi dari Jam'iyah ini, tentang landasan dari Jam'iyah ini, bahwa landasan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah mazhabnya para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Orang ikut NU, apalagi menjadi kader NU, apalagi menjadi pengurus-pengurus dan pimpinan-pimpinan NU, harus ikut mazhabnya muassis Nahdlatul Ulama. Harus. Kalau tidak setuju, kalau tidak suka dengan mazhabnya muassis, ya sudahlah, tidak usah ikut NU saja. Ya, kalau ikut NU harus ikut mazhabnya muassis Nahdlatul Ulama, tidak boleh ikut mazhab yang lain, apalagi tidak boleh bikin mazhab sendiri. Harus ikut mazhabnya muassis. Mazhab muassis itu jelas, ya, bahwa di dalam beragama kita itu mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mazhabnya para muassis, ya. Dalam hal ilmu, ya, mazhabnya para muassis juga jelas bahwa kita ini beramal harus dengan ilmu, tidak boleh asal. Amal kita ini harus didasarkan ilmu, beramal dengan ilmu. Ilmu itu harus diperoleh dengan guru. Tidak cukup ilmu hanya dapat dari Google atau dari AI misalnya sekalipun, ya. Itu tidak cukup. Berilmu harus dengan guru, karena agama ini bukan hanya soal kognitif, bukan soal pemahaman saja, tapi juga soal rohani. Harus dengan guru, dan guru harus bersanad. Guru harus bersanad, artinya dia murid dari guru yang bersambung kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhabnya muassis. Dan yang paling penting lagi, bahwa di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berbangsa dan bernegara, mazhab dari para muassis Nahdlatul Ulama ini adalah bahwa dalam keadaan apapun, di tengah tantangan seberat apapun, di tengah gejolak seperti apapun, negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nahdlatul Ulama tidak boleh melepaskan perjuangan untuk mempertahankan NKRI terus tegak berdiri. Itu artinya yel-yel NKRI harga mati, itu artinya NKRI harus terus tegak
berdiri. Kadang-kadang kita ini lupa di tengah perdebatan masyarakat tentang berbagai macam isu, tentang berbagai macam ideologi, ada soal demokrasi, lingkungan hidup, soal emansipasi perempuan, soal macam-macam. Kita lupa satu hal, yaitu bertahannya negara bangsa ini, bertahannya NKRI di tengah-tengah keadaan dunia seperti hari ini yang penuh dengan kesulitan. Kita semua harus menyatukan langkah, menyatukan hati ya, untuk berjuang bagi tegaknya, terus tegaknya NKRI, bagi bertahannya NKRI menjalani, melewati segala macam cobaan. Ini juga tanggung jawab besar bagi Nahdlatul Ulama sebagai komunitas yang paling besar di tengah warga bangsa. Karena itu berarti bahwa kita memikul tanggung jawab terbesar untuk memelihara kerukunan, memelihara kohesi di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat kita terus bersatu, tidak terpecah belah dalam satu semangat, satu tekad untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau memikirkan berbagai macam tanggung jawab yang ada di depan mata, saya kira mungkin banyak di antara kita merasa sekurang-kurangnya ngeri-ngeri sedap. Tanggung jawab begitu besar, tetapi semua itu harus kita hadapi dengan keyakinan yang teguh, dengan mengandalkan modal dari apa yang diajarkan dalam mazhab para muassis juga, bahwa kita ini berkhidmah ya, kita berkhidmah dengan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bahwa kita harus berkhidmah dengan ikhlas ya. Ingat, terutama untuk pengurus-pengurus ini, baik PWNU maupun PCNU, termasuk pengurus-pengurus Banom ini ya, kita semua ini menjadi pengurusnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini jam'iyah yang keramat ini. Ini jam'iyah yang didirikan oleh para auliaillah. Ini jam'iyah yang kalau orang Jawa bilang malati ya. Ya. Malati. Jadi kalau orang menyalahi berbuat jahat, berbuat tidak patut terhadap Nahdlatul Ulama, itu bisa kualat. Ya. Nah, kita tahu bahwa orang tidak boleh pegang mushaf. Ini mazhab muassis ini, mushaf itu tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh kecuali kalau kita suci dari hadas. Betul? Ya. Kalau mazhab yang lain tidak tahu, tapi mazhab muassis kita, mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa mushaf Quran itu tidak boleh disentuh, dipegang, apalagi dibawa, kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Ya, musafir. Nah, Ibu, kalau Ibu punya koran bekas
yang habis dipakai bungkus terasi, habis itu dipakai untuk bungkus mushaf, Bu, dipakai untuk bungkus sampulnya mushaf. Itu koran juga tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci dari hadas karena menempel kepada mushaf. Sehingga kertas koran itu hukumnya sama dengan mushaf. Maka kalau Nahdlatul Ulama ini keramat, ini kalau dia ketua PWNU menempel kepada NU, saya kira dia juga jadi keramat. Sudah menempel kepada NU tapi bertindak tidak sepatutnya, belum bertindak, punya niat yang tidak sepatutnya, lihat saja akibatnya nanti, lihat akibatnya nanti. Apalagi bertindak, punya niat yang tidak sepatutnya menjadi pengurus NU, lihat akibatnya. Karena Nahdlatul Ulama ini bukan sembarang jamiah, tapi jamiah yang oleh Hadratus Syekh disebut al-jam'iyah al-mubarakah al-mausumah binahdlatil ulama. Maka saya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus NU, kader-kader NU, marilah kita menata hati kembali, menata niat kembali, menghadapkan lahir batin kita kepada pengabdian karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal yang lain nanti Allah sendiri yang mengurus. Karena kita percaya wasiatnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada putra beliau Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Sayyidina Umar mengatakan, "Idza akhlasta niyataka lillah kafallahu ma bainaka wa bainan nas." Kalau niatmu bersih karena Allah, urusan manusia Allah sendiri yang bereskan. Urusanmu dengan manusia yang lain, mereka mau salah paham, mereka mau berprasangka buruk, mereka mau apa, Allah sendiri yang akan membereskan. Kalau memang niatmu bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua menata hati, menata niat kita, ya, untuk ke depan berkhidmah karena Allah, berkhidmah untuk kemaslahatan semua, untuk kemaslahatan warga, masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta. Insyaallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.